Shalom, sahabat Teva Kreatif. Saat ini kita jumpa lagi dengan kesaksian terbaru dari seorang artis dan juga aktor yang bernama Ari Wibowo. Ari Wibowo adalah juga artis yang takut akan Tuhan, artis yang tadinya tidak beragama Kristen tetapi sekarang dia memilih percaya kepada Tuhan Yesus, dan sungguh sangat luar biasa. Dia bukan hanya menjadi Kristen yang biasa tetapi menjadi Kristen yang taat. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan alias merugikan orang lain. Salah satu kesaksiannya yang saat ini sedang viral adalah dia mengatakan dia menolak iklan rokok dan miras sejak dia terima Yesus. Padahal mungkin kita semua atau sahabat Teva Kreatif tahu bahwa iklan itu mahal harganya, apalagi diperankan oleh artis yang terkenal, itu bayarannya sangat mahal. Tetapi Ari Wibowo menolak semuanya itu karena dia ngerasa rokok dan miras itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Minuman keras itu tidak baik dan tidak pernah disarankan oleh firman Tuhan untuk melakukan, karena itu bisa merusak kesehatan. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk seseorang merusak bait Allah atau tubuhnya sendiri. Tapi Tuhan mengajarkan supaya kehidupan kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi Ari Wibowo memandang uang bukan segalanya, tetapi Ari Wibowo memandang Tuhan lebih dari segala-galanya. Ari Wibowo tumbuh besar dan bersekolah di Jerman sejak kecil. Dari lahir ia mengikuti keyakinan sang ayah yang beragama Islam. Sebelum menikah dengan sang istri, Inge Anugrah, ia memantapkan hati untuk pindah agama. Aktor kelahiran 1970 ini masih ingat betul ketika ia pertama kali menginjakkan kaki ke gereja. Itu adalah momen dalam perjalanan spiritualnya yang tak pernah ia lupakan. Karena beragama Islam, dia tidak diwajibkan untuk ke gereja. Tapi entah kenapa saat itu dia dan kedua temannya yang bukan Kristen memutuskan untuk ikut ke gereja. Entah kenapa kita mau ikut, karena kan seru sekalian jalan-jalan. Sampai di gereja semuanya di depan, kita bertiga di belakang, baris terakhir. Kita di bangku paling belakang. Terus tahu-tahu baris ke depan untuk komuni katanya.
Ari Wibowo yang saat itu masih lugu tak mengerti apa yang dilakukan teman-teman sekelasnya. Perasaannya tertarik ingin maju lantaran teman-temannya ingin dibagikan makanan seperti kerupuk. Ia pun ikut ngantri dan ikut prosesi tersebut. Entah mengapa, setelah melakukan prosesi tersebut, Ari Wibowo merasa ada yang membisikkan telinganya. Di Katolik tuh sebenarnya enggak boleh. Tapi entah kenapa saya maju ke depan. Saya juga enggak nanya. Pengen winenya balik ke tempat untuk minum. Terus entah kenapa ada suara di hati atau di otak saya, dia bilang, ikut sujud berdoa, berlutut, ikutin. Saya ikutin semua. Selesai berdoa, gue ngerasa damai, indah banget. Kenang Ari Wibowo. Dan ada sesuatu yang kayaknya merasa disayang. Hanya itu yang jadi gambaran anak umur 10 tahun yang gak ngerti apa-apa ujarnya. Saat menginjak bangku SMA, Ari kemudian memulai karirnya sebagai model. Di usia muda sudah menghasilkan uang, tapi ada beberapa peristiwa yang membuat dirinya memantapkan hati untuk pindah agama. Semasa muda Ari pernah mengalami 3 kali kecelakaan. Kecelakaan pertama terjadi saat Ari Wibowo masih kecil dan tinggal di Konstan. Kecelakaan kedua terjadi di Jakarta. Saat itu ia bersama teman lamanya pergi ke Puncak, Jawa Barat. Yang ketiga, kecelakaan terjadi waktu ia berlibur ke Eropa Timur. Akibat kecelakaan tersebut, Ari Wibowo mengalami patah tulang. Dari berbagai kejadian yang menimpa, Ari Wibowo akhirnya merasa itu petunjuk dari Tuhan dan mantap memberi kesaksian di gereja dan bertemu pertama kali dengan sang istri Inge Anugrah di Melbourne, Australia. Ada harga yang harus dibayar ketika Ari melakukan perubahan hidup. Semenjak pertobatannya, dia memutuskan meninggalkan sinetron, laga, akting, dan menolak membintangi iklan rokok dan minuman keras. Dia punya beban moral terhadap anak-anak yang sudah terpengaruh dengan kekerasan yang disajikan di televisi. Lebih baik saya berhenti dari akting dan hanya menerima sinetron drama saja, ujar Ari. Menurutnya,
kekerasan di TV itu tidak mencerminkan ajaran kasih. Amin, betul sekali. Keputusannya ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa kecilnya. Ari mengaku sangat takut pada laba-laba besar gara-gara semasa kecil pernah menonton film Arachnofobia. Tayangan itu sangat membekas di ingatannya hingga kini. Demikian juga keputusannya mempelajari taekwondo dan bermain di laga sangat dipengaruhi oleh film Karate Kid yang pernah ditontonnya. Ari sebenarnya sudah siap kehilangan penghasilan dan popularitas akibat keputusannya itu. Tetapi Tuhan itu baik. Semenjak saya bersama Yesus, atau semenjak saya menerima Yesus, semenjak hidup saya mulai berubah, semenjak saya memberi persembahan persepuluhan, yang namanya popularitas itu tidak menurun. Saya malah diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, luar biasa. Saya tidak pernah kekurangan, ikut Tuhan itu tidak pernah rugi, ujar Ari dengan berbinar-binar. Puji nama Tuhan. Pengalaman hidup yang sangat luar biasa, bahwa ikut Tuhan itu tidak sia-sia, ikut Tuhan itu tidak rugi, ikut Tuhan pasti untung. Tetapi orang yang melakukan kebaikan, Tuhan akan selalu memberikan keuntungan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati sahabat Eva Kreatif semua. Kiranya melalui kesaksian ini kita dikuatkan agar supaya tidak takut kehilangan apa yang sedang kita miliki saat ini. Percaya ikut Tuhan, komitmen kepada Tuhan, justru kita akan diberkati lebih dari hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.